kampus. Para siswa mulai berbicara di antara mereka sendiri setelah diberitahu bahwa mereka akan mendapat poin pelanggaran jika melanggar aturan. Salah satu dari mereka bertanya apakah yang lain sudah mendengar tentang manusia serigala. Teman-temannya menjawab bahwa mereka sudah, dan seseorang menyarankan untuk membuat penyergapan, sambil bertanya apakah yang lain tidak tertarik untuk melihatnya. Salah satu siswa bertanya apakah mereka tidak mendengar pengumuman, dan mengingatkan bahwa jika ada yang tertangkap, mereka akan kehilangan poin. Namun temannya membalas dengan berkata bahwa mereka hanya perlu berusaha agar tidak ketahuan, dan mereka masih bisa mendapatkan hadiah. Mereka terus membicarakan hal itu, dan Leo menarik perhatian Aiden, bertanya apa pendapatnya. Aiden bertanya bingung, tentang apa? Dan mengira Leo berbicara soal manusia serigala. Ia mengakui bahwa menurutnya mereka sebaiknya menjauh dan tidak mengambil risiko kehilangan poin. Leo menghela napas, menutup mata, dan mengaku bahwa ia sudah tahu Aiden akan berkata begitu. Aiden lalu bertanya balik, apa pendapat Leo? Leo mengaku bahwa ia setuju dengan Aiden, bahwa lebih baik tidak mengambil risiko dan menyerahkan urusan itu kepada para profesor. Tiba-tiba Traci mendekati meja mereka. Ia membungkuk sedikit dan menepukkan telapak tangannya ke meja di depan mereka. Aiden terkejut dan tersentak, tapi kemudian tersenyum dan menyapanya dengan, "Selamat pagi." Leo hanya menghela napas. Traci, dengan nada kesal, bertanya apakah itu yang dia sebut sebagai, "Selamat pagi." Leo yang mengernyit memperingatkan bahwa sudah waktunya Traci menerima kekalahannya dan tenang. Tapi Traci berseru bahwa pertandingan mereka seri dan memerintahkan Leo untuk tidak ikut campur, karena ini urusan antara dia dan Aiden. Ia lalu menatap Aiden, menunjuk arahnya, dan memperingatkan bahwa kali ini dia tidak akan menahan diri. Ia menyarankan agar mereka bertarung sungguhan lagi. Aiden kebingungan dan berkata bahwa ia merasa itu bukan ide yang bagus. Traci bertanya dengan nada tak senang kenapa begitu. Aiden mengangkat kedua tangannya dengan sikap damai dan menjelaskan bahwa ia ada kelas di siang hari, dan mereka harus tetap di kamar pada malam hari untuk menghindari bertemu dengan manusia serigala. Traci tiba-tiba terkejut dan bertanya apakah dia serius. Ia mengira Aiden takut dan hanya mencari alasan, lalu membeku sambil menatap Aiden, menunggu jawabannya. Leo juga memperhatikan Aiden dengan saksama, dan akhirnya Aiden berkata bahwa mungkin saja Traci berpikir begitu. Leo menghela napas. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Tiba-tiba terkejut dan bertanya apakah dia serius. Ia mengira Aiden takut dan hanya mencari alasan, lalu membeku sambil menatap Aiden, menunggu jawabannya. Leo juga memperhatikan Aiden dengan saksama, dan akhirnya Aiden berkata bahwa mungkin saja Traci berpikir begitu. Leo menghela napas, dan Traci kemudian menyarankan agar mereka menyelesaikan masalahnya dengan cara lain. Aiden bingung, bertanya bagaimana maksudnya. Mengingatkan soal manusia serigala, Traci mengumumkan bahwa siapa yang berhasil menangkapnya duluan akan jadi pemenangnya. Aiden bingung dan tidak tahu harus berkata apa, tampak ragu. Tapi tiba-tiba Leo mengumumkan bahwa mereka setuju. Aiden terkejut dan memanggil Leo, bertanya kenapa dia setuju. Leo tidak menjawab, dan Traci yang sudah setuju memperingatkan mereka agar tidak mencoba melarikan diri, sambil menunjuk ke arah mereka sebelum pergi. Leo mengikuti dengan mengatakan bahwa mereka akan datang, tapi salah satu dari mereka akan menangis jika kalah. Aiden menatapnya dengan penuh antisipasi dan kemudian menyadari bahwa Traci sudah pergi. Ia bertanya kenapa Leo setuju, karena menurutnya ini benar-benar gila. Leo mengangkat bahu dan berkata bahwa Traci tidak akan mundur, dan ia yakin para guru akan menangani manusia serigala itu sebelum mereka sempat bertindak. Tapi Aiden menyadari bahwa sepertinya Traci benar-benar serius, dan Leo, ia mengernyit, menatapnya, dan bertanya apakah dia benar-benar sebodoh itu untuk mengejar manusia serigala sendirian. Aiden dengan jujur mengakui bahwa Traci mungkin berbeda, sementara Leo mencoba menyangkalnya. Pada saat yang sama, mereka berdiri dan melihat keluar jendela dengan penuh antusias saat melihat Traci sudah berjalan di jalan. Mereka tidak mengerti kapan dia bisa sejauh itu, dan setelah memperhatikan arah gerakannya, mereka berasumsi bahwa dia sedang menuju ke asrama, merasa lega bahwa Traci masih belum lupa cara berpikir secara rasional.
Namun, Traci tiba-tiba berbalik, mengubah arah pergerakannya secara drastis, dan Leo serta Aiden langsung membeku. Traci terus melangkah maju dengan penuh keyakinan. Aiden dan Leo merasa ngeri menyadari apa yang mungkin terjadi, dan tak lama kemudian malam pun tiba. Roger berjalan menyusuri jalan kota, berpikir bahwa hari ini ia akan sangat dibutuhkan. Ia teringat ketika ia bertanya apakah Hugo memintanya untuk menjaga para siswa bangsawan sebagai imbalan atas pemulihan reputasi keluarganya. Ia pernah mengatakan bahwa menurutnya sedikit fleksibilitas tidak akan merugikan, bahkan menambahkan bahwa tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Ia kemudian mencatat bahwa berbicara dengan seorang bangsawan yang telah jatuh jelas membuat Hugo merasa tidak nyaman, tetapi ia percaya bahwa menjaga hubungan baik dengan Eliza pada akhirnya akan memberinya keuntungan. Ia menolak tawaran Hugo, dan Hugo kembali memintanya dengan bingung. Tokoh utama mengakui bahwa ia percaya Akademi Tean tidak membedakan antara bangsawan dan rakyat biasa, jadi tidak ada yang bisa mengubah pendiriannya. Sambil membalikan badan, ia meminta maaf kepada Hugo dan memperingatkan bahwa ia harus kembali berpatroli. Hugo meringis dan memintanya untuk berhenti dan mendengarkan. Saat itu, Roger berpikir bahwa jika ia mengikuti apa yang Hugo katakan, mungkin saja seseorang akan membongkar rahasianya, dan ia tidak menginginkan itu. Selain itu, ia juga tidak ingin membuat Eliza marah. Tiba-tiba, ia menoleh dengan penuh pikiran, lalu melambaikan tangan dengan tiba-tiba saat melihat para siswa yang bersembunyi di semak-semak. Mereka gemetar ketakutan dan membuka mata mereka lebar-lebar. Tokoh utama bertanya mengapa mereka belum kembali ke asrama. Salah satu siswa mencoba membela diri, mengatakan bahwa ini bukan seperti yang Roger pikirkan. Tapi Roger memotong ucapannya dan menyatakan bahwa masing-masing dari mereka mendapat 5 poin hukuman. Para siswa pun berjalan kembali ke asrama dengan sedih. Tokoh utama menghitung bahwa sejauh ini sudah ada 20 siswa yang melanggar, dan menurutnya jumlah itu terlalu banyak. Ia memang pernah mendengar soal hadiah bagi siapapun yang bisa menangkap manusia serigala, tapi tidak menyangka akan ada sebanyak ini yang menginginkannya. Bahkan ancaman hukuman pun tak mempan. Ia sadar bahwa kalau situasi ini terus berlanjut, semuanya bisa semakin parah. Maka ia memutuskan bahwa ia harus melakukan segala cara untuk mencegah hal itu terjadi. Beberapa saat kemudian, ia mendapati dirinya berada di dekat instalasi pengolahan limbah di sekitar akademi, dan ia pun mulai turun ke dalam saluran pembuangan. Ia teringat bahwa Sadena pernah mengatakan bahwa para manusia serigala masuk melalui saluran pembuangan, dan ini adalah satu-satunya saluran di Leatherville yang bisa mereka lewati. Ia berasumsi bahwa polisi tidak memeriksa tempat ini, lalu menggunakan sihir untuk menerangi jalannya. Tiba-tiba, ia melihat jejak kaki manusia serigala dan bertanya-tanya dalam hati, apakah benar ada 2 monster? Ia berlutut dan memeriksa jejak itu, menyadari bahwa satu dari mereka berukuran besar, sedangkan yang lain lebih kecil. Semua jejak kaki itu mengarah ke satu arah, dan Roger berharap jejak itu tidak akan terputus di tengah jalan. Ia mengikuti jejak tersebut, namun tiba-tiba melihat bahwa di satu titik jejak itu terpisah. Ia berhenti sejenak dan melihat bahwa sosok besar itu bergerak ke arah akademi. Lalu ia berasumsi bahwa monster itu sedang berburu. Ia pun memutuskan untuk mengikuti jejak manusia serigala besar itu, karena ia adalah yang paling berbahaya saat ini. Ia tidak akan terkejut jika ternyata monster itu sedang membuntuti korban lainnya sekarang. Tiba-tiba, ia terkejut oleh suara jeritan, dan menyadari bahwa seseorang sedang berteriak. Ia pun berlari ke arah suara itu karena terlalu lama jika harus terus mengikuti jejak. Ia melihat manusia serigala itu sudah menyerang Rene dan Elendel. Roger mengumpat dalam hati, menyadari bahwa ia tidak akan sempat menyelamatkan mereka tepat waktu. Ia memusatkan energi sihir ke tongkatnya, lalu mengarahkan serangan ke arah monster tersebut. Manusia serigala itu menjerit kesakitan saat terkena serangan dan menutup matanya, melindungi diri dari cahaya terang yang berasal dari sihir tersebut. Monster itu terlempar ke samping dan membentur tanah beberapa kali. Roger kemudian mendekati Elendel dan Rene yang terjatuh ketakutan di tanah. Belindo berteriak, Rene memanggil nama sang protagonis, dan dia, sambil berbalik ke arah mereka, menunggu mereka merespons dan berseru bahwa masing-masing dari mereka mendapat 5 poin hukuman. Kedua gadis itu membeku karena ngeri,
Mulut mereka sedikit terbuka karena terkejut, dan mereka kembali memohon pada Roger agar menunggu. Endel berseru bahwa dia harus memastikan kalau mereka baik-baik saja. Tanpa menoleh ke arah Zendel, dia bertanya bagaimana dia bisa berani membentaknya. Zendel menyatakan bahwa dia melakukannya karena ingin membantu Rene, dan sang protagonis memperingatkan bahwa dia telah lupa memikirkan keselamatannya sendiri dan menyoroti fakta bahwa sekarang dia justru membantahnya. Elindo mengerutkan kening dengan tidak senang, menghela napas, dan tiba-tiba Rene meminta Roger untuk tidak menghukum Elendel. Sang protagonis bertanya lagi dengan bingung, berbalik ke arah Rene, dan dia menjelaskan bahwa dia tertidur secara tidak sengaja saat belajar. Roger berterima kasih atas pengorbanannya, tapi menekankan bahwa dia harus memahami keseriusan situasinya. Rene mengangguk setuju dan meminta maaf. Lendel tersenyum samar. Lalu tiba-tiba dia terdiam, bingung, dan bertanya-tanya dalam hati tentang perbedaan sikap yang dia lihat. Roger menarik perhatiannya, memintanya untuk mengantar Rene ke asrama dan memutuskan bahwa dia tidak akan memberikan poin hukuman. Endel bertanya lagi, kebingungan, dan sang protagonis bertanya apakah dia benar-benar keberatan. Dirinya sendiri bertanya-tanya perbedaan sikap macam apa ini. Roger menarik perhatiannya, memintanya untuk mengantar Rene ke asrama dan memutuskan bahwa dia tidak akan memberikan poin hukuman. Endel kembali bertanya, tampak bingung, dan sang protagonis bertanya apakah dia benar-benar keberatan. Ia menyarankan bahwa dia perlu mencabut kembali poin-poin hukuman itu. Namun, tiba-tiba berdiri dan membantu Rene berdiri. Lendo mulai membawanya menjauh sambil menyarankan agar mereka mempercepat langkah. Rene setuju, dan tiba-tiba werewolf itu bangkit lagi dan menggeram. Roger langsung bersiap dalam posisi bertarung, dan kedua gadis itu memperingatkannya untuk lebih berhati-hati. Roger menjawab bahwa dia telah melihat semuanya. Werewolf itu membeku sejenak, menilainya, lalu tiba-tiba melompat ke samping. Gadis-gadis itu menjerit saat menyadari bahwa makhluk itu melarikan diri. Sang protagonis segera berlari mengejar monster itu dan memerintahkan mereka berdua untuk segera mencari tempat yang aman, lalu melanjutkan pengejaran. Werewolf itu melompat ke salah satu menara, dan Roger menggunakan pengait berantai untuk memanjat. Rene menoleh ke belakang, kagum melihat bagaimana sang protagonis melompat jauh mengejar werewolf itu, menarik perhatian Anne. Dia memintanya untuk melihat dan bertanya apakah itu sihir levitasi. Elendel menyarankan bahwa mungkin saja. Roger berhenti sejenak, memperhatikan werewolf yang bergelantungan di menara di seberangnya. Melompat maju, dia menatap ke arah monster itu dan werewolf tersebut juga melompat ke arahnya pada saat yang bersamaan. Mereka mencoba saling menyerang, dan selama beberapa waktu mereka melompat dari satu atap ke atap lainnya, saling berusaha melukai. Setelah satu serangan lagi, mereka berhenti dan saling menatap. Lalu werewolf meluncurkan serangan, tetapi Roger menghindar dan membalas dengan rentetan serangan. Serangan sihir sebagai tanggapan terhadap monster itu. Werewolf tersebut mencoba melepaskan diri, tetapi Roger melompat ke udara, menghindar, dan menciptakan serangan sihir lain yang ia arahkan ke werewolf dari belakang. Rene menjerit terkejut, dan Elendel bertanya apakah inilah yang disebut pertarungan yang sesungguhnya. Werewolf itu menggeram marah saat menyerang Roger, tetapi kali ini Roger tidak menghindar, melainkan berdiri diam dan memusatkan energi sihirnya, mengarahkannya langsung ke werewolf. Serangan itu membuat monster itu kehilangan pijakan dan jatuh dari atap. Namun, pada detik terakhir, makhluk itu berhasil berpegangan pada dinding, menghentikan kejatuhannya. Tanpa menunggu monster itu sadar dan kembali bertarung, sang protagonis segera menciptakan serangan sihir baru dan mengarahkannya ke monster itu. Merasakan sakit, werewolf tersebut menggeram sambil terjatuh ke tepi atap. Namun berhasil berhenti dengan mencengkeram sebuah tonjolan kecil di atap. Roger membeku, merasa lelah, dan menyadari bahwa ia tidak seharusnya menggunakan begitu banyak kekuatan sihir sekaligus. Saat semakin dekat ke werewolf itu, ia berpikir bahwa ia tidak bisa menggunakan sihir saat bertarung tepat di depan para murid, dan menyimpulkan bahwa ia harus membunuh werewolf ini secepat mungkin dan segera mencari monster kedua. Monster itu mengangkat cakarnya, dan Roger bertanya-tanya apakah ia masih bisa bergerak. Werewolf itu mengambil batu,
dan sang protagonis bergidik melihat hal tersebut. Memanfaatkan keterkejutannya, monster itu melempar batu ke arahnya dan pecahannya beterbangan. Untungnya, Roger telah membangun pagar sihir di sekeliling dirinya. Ia mengumpat dalam hati, bertanya-tanya apakah benar werewolf ini bisa menggunakan benda asing dalam pertarungan. Monster itu melompat mencoba melancarkan serangan lagi, dan kali ini cukup kuat hingga atapnya runtuh, memungkinkan werewolf melarikan diri. Sang protagonis, yang mendekati tepi lubang yang terbentuk, berpikir bahwa werewolf ini sangat cerdas. Ia menduga bahwa makhluk ini diciptakan berdasarkan serigala, sehingga mampu mengukur kekuatan musuhnya. Ia pun mulai berpikir bahwa mungkin monster-monster ini sebenarnya bukan werewolf sama sekali. Di saat yang sama, agak jauh dari situ, Leo dan Aiden sedang memanggil Traci, berusaha mencari tahu di mana dia berada. Akhirnya Leo menyarankan agar Aiden pulang saja karena mereka masih belum bisa menemukan Traci. Ia berasumsi bahwa Traci mungkin sudah lama beristirahat di asrama. Namun Aiden menolak, menekankan bahwa mereka tidak bisa tahu pasti, dan merasa mereka telah setuju pada taruhan ini dengan sia-sia. Leo bertanya apakah Aiden yakin bahwa Traci masih mencari werewolf itu. Ia memperingatkan bahwa siapapun mungkin saja sudah menyerah, tapi tidak dengan Traci. Sambil memejamkan mata, Leo menghela napas setuju dan menawarkan untuk mencari selama 30 menit lagi, lalu bersiap mengatakan apa yang akan mereka lakukan jika mereka masih belum menemukannya. Tetapi tiba-tiba dia membeku saat mendengar teriakan keras. Aiden juga memperhatikannya dan bertanya apakah Leo mendengarnya. Dia menyadari bahwa itu adalah suara Traci. Mulai berlari, Leo mengiyakan dan menyuruh Aiden mengikutinya. Mereka berlari melalui hutan, kembali mendengar teriakan, kali ini disertai suara benturan dan teriakan lainnya. Di saat berikutnya, Aiden terjatuh sambil menutupi matanya dan memegangi dahinya. Leo memanggilnya dengan bingung, lalu melihat Traci yang juga jatuh karena bertabrakan dengan Aiden. Traci menyebut nama Aiden dengan bingung, lalu bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Aiden menjelaskan bahwa dia mendengar Traci berteriak. Mengulang ucapannya dengan bingung, Traci berseru bahwa hal itu terjadi begitu tiba-tiba. Tiba-tiba terdengar suara geraman, dan Leo yang mendengar itu meminta mereka berhenti dan menoleh ke arah suara tersebut. Traci memerintahkan mereka untuk diam dan menyuruh mereka mengikutinya. Kedua anak laki-laki itu menurut dan bersembunyi di balik semak-semak. Traci memimpin mereka ke sebuah lapangan kecil, dan mereka melihat wajah seekor monster yang bersembunyi di bawah dedaunan. Mereka bertanya dengan heran, apakah itu benar-benar werewolf? Selain itu, mereka menyadari bahwa monster ini sangat kecil. Melihat ke arah kedua anak laki-laki itu, Traci bertanya apa pendapat mereka. Dia menyatakan bahwa dia telah menang, tetapi Leo membantah, mengingatkan bahwa Traci hanya menemukan monster itu, dan mereka masih berdebat siapa yang akan menangkapnya. Traci bertanya lagi dan berseru bahwa kalau begitu dia akan menangkapnya sekarang juga. Namun Aiden menghentikannya. Traci menyadari bahwa Aiden tidak ingin kalah dan ingin berdebat, tetapi dia berkata bahwa bukan itu alasannya, lalu memintanya untuk memperhatikan kenyataan bahwa werewolf itu sebelumnya tidak bisa bergerak. Ia menjelaskan bahwa itulah mengapa monster itu bersembunyi di tempat terpencil, dan bertanya apakah Traci berpikir monster itu bersembunyi sendirian. Traci meringis, mengernyit, dan tiba-tiba teringat bahwa mereka pernah membicarakan tentang dua werewolf yang berkeliaran di area tersebut. Aiden tidak tahu hal itu, tetapi ia memahami kemungkinan yang terjadi, bahwa mungkin ada yang membantu werewolf kecil ini. Tiba-tiba dia terkejut melihat rantai mengilap di leher monster itu, dan bertanya-tanya benda apa itu. Ia berpikir bahwa makhluk ini memiliki sesuatu di lehernya, dan bersama kedua temannya, ia mengamati werewolf kecil itu lebih dekat. Pada saat itu, seekor monster lain muncul dari belakang mereka. Werewolf itu menggeram, dan mendengar suara itu, Leo langsung menoleh tajam ke belakang. Suara itu juga menarik perhatian Aiden, dan ia ikut menoleh. Monster itu mengayunkan cakarnya untuk menyerang, tetapi Leo berhasil mendorong Aiden ke samping tepat waktu dan menahan serangan itu sendiri. Ia berteriak sambil memejamkan mata, dan tubuhnya terlempar ke samping karena kekuatan serangan tersebut.
Kedua temannya panik dan berteriak memanggil namanya. Sementara monster itu bersiap untuk menyerang lagi. Aiden berteriak, dan Traci pun menyadari. Saat menyadari bahwa itu adalah manusia serigala sungguhan, dia gemetar ketakutan namun mengerutkan kening, memutuskan untuk menenangkan diri dan berpikir bahwa dia bisa mengalahkannya. Dia yakin bahwa dia harus melakukannya demi keluarganya. Tiba-tiba, manusia serigala itu berbalik ke arahnya dan menyerang. Namun Aiden meloncat ke samping bersama Traci, dan Traci menjerit, lalu terkejut saat melihat Aiden melindunginya dengan tubuhnya. Leo dengan semangat berteriak memanggil nama Aiden, dan Aiden, sambil menatap Traci, bertanya bagaimana perasaannya. Traci bertanya dengan bingung mengapa dia membantunya. Namun Aiden tidak mengerti maksud pertanyaannya dan berseru bahwa dia tidak bisa diam saja saat temannya dalam bahaya. Traci menatapnya dengan heran, tapi segera teralihkan perhatiannya saat manusia serigala itu melompat mendekat ke arah mereka. Aiden kembali melindungi Traci dengan tubuhnya sambil bangkit, dan mengatakan kepada yang lain untuk tidak khawatir karena menurutnya manusia serigala itu hanya sedang melindungi anaknya. Ia bertanya apakah ia benar. Traci dan Leo tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Aiden dan mencatat bahwa manusia serigala itu toh tidak mengerti Aiden. Tetapi Aiden menatap monster itu dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja dan berjanji tidak akan menyakitinya. Manusia serigala itu menatapnya dengan saksama tapi tidak menyerang, dan akhirnya berbalik. Aiden merentangkan tangannya ke samping, melindungi Leo dan Traci dengan tubuhnya. Manusia serigala itu mendekat ke arah anak monsternya sambil menggeram pelan, dan Aiden menduga bahwa alasan kemarahannya adalah karena takut terhadap keselamatan anaknya. Traci bertanya dengan bingung, apakah manusia serigala itu benar-benar mengerti Aiden? Leo berseru bahwa makhluk itu bisa saja menunjukkan sifat aslinya kapan saja. Meskipun Aiden tahu hal itu terdengar gila, dia meminta Traci dan Leo untuk mempercayainya. Aiden berjalan sedikit lebih dekat ke arah manusia serigala itu dan melambaikan tangannya untuk menarik perhatian makhluk tersebut padanya. Lalu dia memintanya untuk mendengarkan dan mencoba meyakinkan bahwa dia tidak berniat menyakitinya. Ia mengeluarkan botol kecil dari jaketnya dan bertanya apakah benar anak itu sedang sakit. Dia menyatakan bahwa ramuan ini tidak akan menyembuhkannya, tapi bisa sedikit meringankan. Manusia serigala itu mendekat dengan ragu-ragu, mengulurkan cakarnya untuk menerima botol obat tersebut. Namun pada saat berikutnya, sebuah serangan kuat menembus tubuh manusia serigala itu, membuatnya menjerit ketakutan. Sebuah cahaya terang mulai menyebar dari serangan itu dan terus menyelimuti tubuh monster tersebut, lalu berubah menjadi zat yang lebih nyata, membuat manusia serigala itu tidak bisa bergerak. Roger menarik perhatian Leo, Aiden, dan Traci, dan dengan nada tidak senang, bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Traci memegangi rambutnya dengan kedua tangan, ngeri saat menyadari bahwa itu adalah Profesor. Leo mencoba membela diri, tetapi sang tokoh utama memotong ucapan mereka dan memperingatkan bahwa mereka bisa menjelaskan nanti, dan untuk sekarang dia memerintahkan mereka untuk kembali ke asrama. Traci dan Leo mengangguk setuju, tapi tiba-tiba Aiden berdiri di depan Roger, menghalangi jalannya menuju manusia serigala, dan memintanya untuk menunggu. Ia berpikir bahwa manusia serigala itu sedang mencoba mempelajari bahasa manusia, dan meminta Roger untuk berpikir dulu sebelum membunuhnya. Sang tokoh utama bertanya apakah Aiden sadar betapa bodohnya yang baru saja ia katakan. Tapi Aiden berseru bahwa itu bukan kebodohan dan ingin menebak apa sebenarnya makhluk itu. Namun Roger tiba-tiba menoleh, menyadari bahwa ada manusia serigala kecil di sana. Dari tumpukan dedaunan, makhluk kecil mulai bangkit. Tatapan Roger menjadi lebih tajam, dan saat melihat ekspresinya, Aiden membeku ketakutan. Roger mendorongnya ke samping dan Aiden berteriak sambil berusaha tetap berdiri, namun gagal dan jatuh. Ia berbalik dan bertanya-tanya dalam hati tatapan seperti apa itu. Sementara itu, sang tokoh utama mengarahkan serangan kuat ke arah para manusia serigala, membakar para monster itu, dan Aiden menyaksikan tindakannya dengan ngeri. Ia membuka mulut dengan bingung, dan Roger tanpa menoleh ke arah anak-anak itu memperingatkan bahwa besok mereka akan menerima hukuman mereka. Beberapa waktu kemudian, saat pagi sudah datang, Aiden, Leo, dan Traci duduk di meja dengan kepala tertunduk malu. Leo, yang tangannya dibalut perban,
meremas rambutnya sendiri sambil menyebut mereka semua bodoh dan menyadari bahwa kali ini mereka benar-benar tamat. Ia bertanya-tanya bagaimana bisa mereka tertangkap, dan oleh Roger pula. Traci merasa malu karena tak bisa berbuat apa-apa. Ia menoleh ke arah Aiden yang duduk di sebelahnya dengan pandangan sedih, melihatnya yang tengah melamun. Tiba-tiba Eliza masuk ruangan dan menarik perhatian para murid dengan bertanya, apakah benar mereka sedang menunggunya. Roger masuk mengikuti Eliza, dan Aiden, Traci, serta Leo langsung ngeri saat menyadari bahwa itu adalah Eliza. Melihat ekspresi mereka, Eliza meminta mereka untuk tidak gugup dan menyuruh mereka rileks. Mereka sadar bahwa jika Eliza yang datang, berarti mereka tidak akan lolos hanya dengan teguran disiplin biasa. Eliza duduk di meja di hadapan mereka, sementara Roger berdiri di sampingnya. Sang tokoh utama kemudian bertanya kepada para murid mengapa menurut mereka ia memanggil mereka. Leo menebak bahwa mereka dipanggil karena akan mendapat hukuman yang lebih buruk dari sekadar pengurangan poin. Roger menyatakan bahwa memang benar, dan memperingatkan bahwa mereka harus memahami betapa sembrono tindakan mereka. Ia tahu bahwa jika sesuatu berjalan salah, pasti akan ada korban tambahan. Leo, Aiden, dan Traci menunduk tanpa berkata apa-apa. Namun tiba-tiba Eliza tersenyum dan meminta Roger agar tidak terlalu galak, karena pada akhirnya semuanya berhasil diselesaikan. Ia mengingatkannya untuk tidak menakuti para murid. Roger mencatat bahwa mereka tetap tidak bisa membiarkan tindakan seperti itu tanpa konsekuensi. Eliza bertanya apakah benar situasinya telah terselesaikan dengan baik. Ia juga mengatakan bahwa sang tokoh utama telah menceritakan situasinya secara rinci padanya. Lalu, ia menatap Aiden dan berkata bahwa ia mendengar bahwa Aiden telah mempertaruhkan dirinya untuk melindungi Traci. Aiden mengernyit dan berkata bahwa itu tidak benar. Tapi Eliza memotong ucapannya dan dengan yakin berkata bahwa mereka sadar betapa berbahaya dan salahnya tindakan mereka. Oleh karena itu, ia memperingatkan bahwa masing-masing akan menerima 10 poin hukuman. Namun, ia tidak bisa mencela mereka atas keputusan yang mereka ambil dalam situasi yang begitu sulit. Jadi ia juga memberi mereka hadiah, yaitu 20 poin masing-masing. Aiden, Traci, dan Leo terkejut dan bertanya apakah itu benar-benar nyata. Eliza tersenyum pada Roger dan bertanya apakah benar ia tidak keberatan. Roger menutup matanya dan menyatakan bahwa ia tidak berani membantahnya. Maka, Eliza menyuruh para murid untuk kembali melanjutkan pelajaran mereka. Mereka mengangguk setuju dan berterima kasih padanya. Dan sebelum keluar ruangan, Aiden menoleh untuk melihat Roger berpikir dalam hati. Akhirnya, ketika ketiga anak itu pergi, Eliza lalu menarik perhatian sang tokoh utama dan bertanya apakah dia senang. Ia menghela napas, mengakui bahwa dia tidak menyangka Roger akan memintanya untuk bersikap lembut terhadap para murid. Roger berterima kasih padanya, menyatakan harapannya agar Leo, Traci, dan Aiden tidak mengetahui permintaannya tersebut. Eliza menjawab bahwa tentu saja mereka akan tahu, lalu mengingatkan Roger tentang para manusia serigala, dan bertanya apakah Roger yakin tidak melihat sesuatu yang aneh pada monster-monster itu. Roger mengangguk dan menegaskan bahwa tidak ada yang mencurigakan, dan Eliza mengatakan bahwa itu bagus. Kemudian ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada sang tokoh utama atas kerja kerasnya, karena berkat dedikasinya, tidak ada yang terluka. Ia memintanya untuk terus bekerja dengan semangat yang sama. Beberapa saat kemudian, ketika sudah sendirian, Roger duduk di sebuah kursi sambil berpikir dan mengingat kembali apa yang baru saja ia lihat. Ia memutar ulang di pikirannya momen ketika manusia serigala kecil itu mulai bangkit, dan saat menutup matanya, ia menyadari bahwa itu adalah seorang manusia yang belum menyelesaikan transformasinya. Ia teringat bagaimana ia melihat kulit manusia di bagian bawah tubuh manusia serigala itu. Dari situ ia menyimpulkan bahwa eksperimen-eksperimen itu tidak dilakukan pada serigala, melainkan pada manusia yang ditangkap dan diubah menjadi manusia serigala. Ia membayangkan seorang pria yang dirantai di lehernya. Tubuhnya perlahan berubah bentuk, tumbuh bulu. Ia tidak menyesali keputusannya untuk membakar monster-monster itu, karena jika ia tidak melakukannya, ia pasti akan kesulitan. Selain itu, ia juga dipengaruhi oleh kenyataan bahwa banyak orang telah menderita karena manusia serigala tersebut,